Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sekarang kita ketemu kembali di mata kuliah Analisa Sistem Informasi. Materi berikutnya adalah System Development Lifecycle. Anda mungkin sudah pernah mendengar istilah SDLC. Apa itu SDLC? Adalah untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah dari setiap tahapan yang secara garis besar terbagi dalam 3 tahapan utama. Yang pertama, analisis. Yang kedua, desain. Dan yang ketiga, implementasi. Apabila kegiatan utama tersebut dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang lebih rinci, dapat digambarkan berikut ini. Anda bisa melihat ada tahapan analisis, ada desain, dan implementasi. Analisis di sini dibagi dari 5 tahapan. Yang pertama, problem detection, initial investigation, requirement analysis, generation of alternative, dan yang terakhir adalah selection of proper system. Tahapan yang kedua adalah desain, di mana terdiri dari input, proses, output, dan file. Yang ketiga ada 3 tahapannya. Implementasi terbagi 3 tahapan. Yang pertama programming system atau programming test, training, dan sistem check over. Nah, inilah bentuk gambaran dari ketiga tahapan SDLC. Analisis itu apa sih? Analisis itu digunakan untuk yang pertama, membuat keputusan apabila sistem saat ini mempunyai masalah atau sudah tidak berfungsi secara baik, dan hasil analisisnya digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki sistem. Yang kedua, mengetahui ruang lingkup pekerjaannya yang akan ditanganinya. Maksudnya yang akan diprosesnya. Yang ketiga, memahami sistem yang sedang berjalan saat ini. Dan yang terakhir, mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya. Itulah tahapan-tahapan di dalam analisis. Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan analisis ini adalah yang pertama, problem detection. Tujuan dari problem detection ini adalah untuk mendeteksi sistem apabila sistem saat ini semakin berkurang manfaatnya atau memburuk. Nah, hasilnya tersebut laporan pendahuluan tentang permasalahan yang terjadi dalam sistem. Yang kedua, initial investigasi. Tujuannya adalah memberikan sistem ini dengan penekanan pada daerah-daerah yang menimbulkan permasalahan. Nah, hasilnya adalah penjelasan sistem yang sedang berjalan. Tahapan selanjutnya adalah di dalam analisis, requirement analysis atau determination of ideal system. Tujuannya adalah mendapatkan konsensus dari komunitas pemakai dari sistem informasi yang ideal. Sebuah penggantian sistem akan menimbulkan jarak antara sistem saat ini dengan sistem yang ideal. Artinya yang mengacu ke komputerisasi. Hasilnya adalah penjelasan kebutuhan sistem terhadap sistem. Tahapan selanjutnya, generation of system alternatif. Tujuannya menggali atau mengeksplor perbedaan dari alternatif sistem dalam mengurangi jarak atau gap antara sistem saat ini dengan sistem idealnya. Hasilnya, dokumen-dokumen tentang alternatif sistem yang akan digunakan untuk memperbaiki sistem. Selanjutnya, selection of proper system. Tujuannya adalah membandingkan alternatif sistem dengan menggunakan metodologi terstruktur. Memilih alternatif sistem yang paling baik dan menjual kepada manajemen. Hasilnya hasil dari studi sistem. Nah, sekarang kita berlanjut. Kita melangkah atau selanjutnya kita beralih ke desain. Dalam tahapan desain atau perancangan, di mana bertujuan yaitu untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik. Kegiatan yang dilakukan di dalam tahapan perancangan ini adalah output design. Tujuannya memberikan bentuk-bentuk laporan sistem dan dokumentasinya. Hasilnya bentuknya form dari dokumentasi keluaran. Nah, yang kedua, input design. Tujuannya adalah memberikan bentuk-bentuk masukan, didokumentasikan dan di layar ke sistem informasi. Serta file design. Tujuannya adalah memberikan bentuk-bentuk file-file yang dibutuhkan dalam sistem informasi. Selanjutnya kita masuk ke tahapan yang terakhir adalah implementasi atau implementation. Dalam tahapan ini tujuannya adalah untuk yang pertama, melakukan kegiatan spesifikasi rancangan logikal ke dalam kegiatan yang sebenarnya dari sistem informasi yang akan dibangunnya untuk dikembangkannya.
Yang kedua, mengimplementasikan sistem yang baru. Dan yang ketiga, menjamin bahwa sistem yang baru dapat berjalan optimal. Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan implementasi ini adalah programming test. Tujuannya, mengkonversikan perancangan logikal ke dalam kegiatan operasi coding dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Dan mengetes semua program serta memastikan semua fungsi atau modul program dapat berjalan dengan benar. Hasilnya, coding program dan spesifikasi program. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan training. Tujuannya di sini adalah memimpin atau conduct pelatihan dalam menggunakan sistem, persiapan lokasi latihan, dan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pelatihan atau buku-buku panduan sistem. Hasilnya, rencana pelatihan sistem, modul-modul latihan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sistem changeover, tahapan berikutnya di dalam implementasi. Tujuannya adalah merubah pemakai sistem lama ke sistem yang baru dari sistem yang berhasil dibangun. Perubahan sistem merupakan tanggung jawab tim desainer ke pemakai sistem atau user organization. Hasilnya adalah rencana jadwal atau metode perubahan sistem dalam bentuk kontrak. Itulah kira-kira gambaran yang perlu Anda ketahui dalam proses sistem development life cycle. Nah, apabila ada kekurangan, nanti kita akan evaluasi ke dalam materi berikutnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.